Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. AlphaGirl mengetahui passion dan kekuatannya. Salah satu topik yang sering ditanyakan ke saya adalah soal mengetahui kuliah apa yang harus ditempuh, atau jurusan atau pendalaman apa yang harus diambil. Ini adalah masalah yang tidak gampang sedari dahulu. Saya sendiri adalah contoh dari salah mengambil program studi. Saya kuliah akuntansi, tetapi kemudian berkarir di bidang yang sama sekali berbeda. Seandainya saya bisa memutar waktu, rasanya saya ingin kuliah psikologi karena baru belakangan saya menyadari bahwa saya menyenangi topik-topik manusia dan perilakunya. Waktu lulus SMA, saya tidak tahu saya ingin melakukan apa atau apa kekuatan saya. Di sekolah saya dulu, setiap siswa menjalani tes bakat, tetapi itu pun bagi saya rasanya tidak terlalu membantu. Tes bakat saya menganjurkan saya mengambil kuliah di bidang teknik. Untung tidak saya ikuti, karena minimal sewaktu SMA saya tahu saya tidak menyukai matematika atau fisika. Saya pun akhirnya mengambil jurusan akuntansi karena menuruti anjuran ayah saya waktu itu, yang lebih memikirkan faktor kemudahan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, lulusan akuntansi mudah mendapatkan pekerjaan, dan karena saya sendiri waktu itu tidak tahu apa minat dan passion saya, maka saya tidak berpikir panjang dan menuruti saja anjuran itu. Jadi, kegalauan memilih program studi adalah sesuatu yang lumrah dialami banyak orang sejak zaman dahulu. Namun, hanya sampai disinilah perbedaan antara generasi saya dan generasi kamu, para pembaca yang terhormat. Di zaman saya lulus SMA belum ada internet. Sumber dan akses informasi sangat terbatas. Untuk berkonsultasi dan mencari tahu mengenai sebuah program studi, saya dan teman-teman seangkatan saya masih harus berbicara langsung dengan orang lain. Entah itu guru, konselor, atau keluarga sendiri. Mengetahui minat dan kekuatan pribadi juga bukan hal yang mudah. Berbeda dengan remaja sekarang yang memiliki akses informasi begitu banyak. Hanya dengan klik dan menyentuh layar smartphone, pelajar masa kini bisa mengetahui berbagai topik yang bisa dipelajari dari sebuah program studi. Untuk mengetahui minat dan bakat, internet menyediakan begitu banyak psikotes. Walaupun harus berhati-hati karena tidak semuanya bermutu. Seseorang bisa mendapat banyak bantuan informasi untuk menentukan pilihan jurusan. Intinya, AlphaGirl tidak malas dalam melakukan riset yang bisa menghambat pelajar zaman sekarang dalam menentukan program studi. Yang tepat hanyalah kemalasan, karena semua informasi sudah tersedia dengan mudah. AlphaGirl akan melakukan riset, baik online maupun berkonsultasi dengan banyak orang. Media sosial memungkinkan kita dengan mudah bertanya dengan orang lain. AlphaGirl tidak hanya melakukan riset tentang program studi, tetapi juga melakukan riset tentang dirinya sendiri. Dia akan mencoba berbagai cara untuk mengetahui apa passionnya dan apa strengthnya. Hal ini bisa didapat dari berbagai tes psikologi online, berkonsultasi dengan ahli karir, ataupun sekedar berbicara dengan sahabat terdekat dan keluarga. AlphaGirl kemudian mencoba mencari titik temu antara apa yang dia ketahui dari dirinya sendiri, minat dan kekuatannya, dan program studi yang paling cocok dengan dirinya. Alpha Exercise untuk membantu kamu memikirkan program studi apa yang ingin diambil. Kamu bisa mencoba membayangkan kira-kira pekerjaan seperti apa yang ideal untukmu. Idealnya, kuliah yang kita ambil menunjang apa yang akan kita kerjakan setelah lulus sekolah. Membayangkan kita akan bekerja apa di masa depan tidaklah mudah. Hanya sedikit dari kita yang benar-benar mengetahui dengan yakin ingin menjadi apa. Beberapa dari kita mungkin sudah yakin ingin menjadi dokter, pilot, atau tentara, sehingga mudah menentukan jenjang pendidikan. Namun bagi mayoritas kita semua, karir masa depan kita masih sebuah misteri. Untuk membantu kamu membayangkan kira-kira kamu akan bekerja di bidang apa, kamu bisa mencoba matrik sederhana ini. Matrik ini tidak akan memberikan jawaban pasti karir apa yang paling tepat untukmu, tetapi bisa menjadi satu pertimbangan. Buatlah 4 kotak. Sisi kotak atas, tuliskan lebih senang mencipta ide baru. Sisi bagian bawah kotak, tuliskan lebih senang menganalisis data. Sisi bagian kanan, tuliskan senang bertemu orang banyak. Sisi kotak bagian kiri, tulislah lebih senang bekerja sendiri. Di kuadran manakah kamu berada? Apakah kamu
Kiri atas cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu orang banyak, dan lebih menyukai menciptakan ide-ide baru, kreatif. Kanan atas cenderung lebih menikmati bekerja dengan banyak orang, teamwork, dan lebih menyukai menciptakan ide-ide baru, kreatif. Kiri bawah cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu banyak orang, dan lebih menyukai menganalisis banyak data. Kanan bawah cenderung lebih menikmati bekerja dengan banyak orang, teamwork, dan lebih menyukai menganalisis banyak data. Ada berbagai macam jenis profesi berbeda-beda yang menghuni setiap kuadran. Jika kamu bisa mengetahui di kuadran mana kamu berada, kamu bisa mencari tahu pekerjaan seperti apa yang memiliki karakteristik sesuai dengan dirimu. Dari situ, kamu bisa memperkirakan harus mengambil fokus bidang studi yang mana. Sekali lagi, ini hanya salah satu alat bantu sebagai contoh saja, dan sifatnya sangat menyederhanakan. Tentunya, pertimbangan karir tidak terbatas hanya pada menciptakan ide atau menganalisis, dan bekerja sendiri atau bertemu banyak orang. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Alat ini tidak bisa menggantikan tes bakat yang profesional dan bimbingan konselor karir yang terlatih. Walaupun AlphaGirl akan melakukan riset dengan seksama dan tidak akan mengambil bidang studi secara asal-asalan, dia juga harus menyadari prinsip penting bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Seberapa saksamanya kita menyusun rencana hidup, kuliah, dan karir, kita juga harus siap untuk beradaptasi dan berevolusi mengikuti perubahan. Mengubah karir di tengah jalan bukanlah sesuatu yang tabu. Satu hal yang sering saya dengar dari adik-adik remaja adalah konflik dengan orang tua karena perbedaan keinginan bidang studi. Kita sudah mengetahui apa minat dan kekuatan kita. Kita juga sudah mengetahui bidang studi apa yang ingin kita pilih. Tetapi kemudian kita berhadapan dengan orang tua yang menginginkan kita mempelajari sesuatu yang tidak kita sukai. Kita pun menghadapi dilema antara ingin belajar sesuatu yang memang kita minati dan keinginan untuk menyenangkan orang tua, minimal untuk tidak mengecewakan mereka. Yang pertama harus dilakukan jika kita menghadapi situasi ini adalah mencoba mengerti motivasi orang tua dalam memilih suatu bidang studi untuk kita. Karena dengan mengerti motivasi orang tua, kita bisa menyiapkan argumen yang lebih baik untuk memperjuangkan pilihan kita. Atau sebaliknya, dengan mengerti motivasi tersebut justru bisa membuat kita berubah pikiran. Motivasi orang tua yang cukup jamak adalah kekhawatiran apakah anak mereka bisa memperoleh pekerjaan yang bisa menunjang penghidupannya. Dengan kata lain, orang tua seringkali memilihkan sebuah jalur karir semata karena persepsi uang atau gaji yang bisa didapat, tanpa memikirkan apakah karir tersebut memang diminati oleh kita. Sebagai contoh, saya sering mendengar cerita orang tua mengharapkan anak mereka menjadi dokter semata karena merasa itu adalah profesi yang menghasilkan banyak uang dan karenanya lebih menjamin kesejahteraan anak mereka nanti. Namun mereka tidak memikirkan apakah sang anak cocok menjadi seorang dokter. Bagaimana kalau ia takut darah dan mudah menangis kalau melihat orang sakit? Masa setiap kali bertemu pasien jadinya pingsan atau nangis? Pertama-tama, sadarlah bahwa kemungkinan besar mereka bermaksud baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak mereka hidup susah. Semua menginginkan anak mereka kelak sejahtera secara finansial. Jika AlphaGirl menemukan dirinya berada di dalam situasi ini, maka ia akan berusaha meyakinkan bahwa pilihannya pun cukup untuk menghidupinya. Apa artinya ini? Kembali ke riset. Cari tahu informasi pendukung bahwa pilihan karirmu bisa menyediakan penghidupan yang baik. Coba untuk menyusun argumen beserta data pendukung. Misalnya, kamu ingin berkarir di dunia digital agency. Lakukan riset. Berapa besar bisnis digital agency di Indonesia? Berapa pendapatan dari perusahaan di bidang tersebut? Tunjukkan bahwa bisnis ini sedang tumbuh dan melibatkan uang yang cukup memadai. Temui para praktisi dan tanyakan soal gaji dan prospek karir masa depan. AlphaGirl siap untuk membela pilihannya, bukan dengan emosi atau air mata, tetapi dengan data dan informasi. Namun, terkadang motivasi orang tua bukan soal finansial, justru reputasi dan gengsi.
Masih banyak orang tua yang memilihkan sebuah bidang studi dan karir untuk anaknya karena merasa bidang tersebut membawa gengsi dan martabat untuk keluarga. Ini adalah realitas yang masih sering ada di masyarakat. Bagaimana seorang alpha girl menyikapi hal ini? Ada satu argumen yang bisa dipertimbangkan, yaitu hubungan antara kebahagiaan dan prestasi. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, harusnya hasilnya lebih baik. Jika kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi, maka jadinya kita tidak memberikan upaya maksimal. Dan jika kita tidak memberi upaya maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Rasanya cukup masuk akal, bukan? Demikian halnya dengan mengambil bidang studi yang tidak kita sukai. Kalau kita terpaksa belajar sebuah bidang studi, apakah hasilnya akan maksimal? Dan pada akhirnya, hasil yang tidak maksimal juga tidak akan membanggakan keluarga, bukan? Ini bisa menjadi hal yang dapat dipikirkan orang tua yang masih ingin anak mengikuti bidang studi yang dianggap lebih bergengsi. Bagi orang tua, jika kamu tidak bahagia mengerjakannya, hasilnya bisa jadi tidak maksimal, bahkan mengecewakan, dan akhirnya orang tua juga turut kecewa. Everybody lost. Semua orang akhirnya merugi. Menyangkut ambisi dan harapan orang tua yang berbeda dengan impian kita memang bukan situasi yang mudah dipecahkan. Namun, seorang alpha girl akan mencoba mengerti dahulu motivasi dari orang tua dan memikirkan strategi untuk bisa meyakinkan orang tuanya bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan pilihannya. Di sisi lain, seorang alpha girl juga akan mendengarkan sungguh-sungguh perspektif orang tua yang berbeda dan terbuka untuk berubah pikiran jika memang argumen orang tua lebih baik.